I know what you're thinking. A lone rider. You're gonna need it. Not today. All right, I'm not like the best dragon. Hai geng, selamat datang di channel YouTube Movie Gang. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Movie Gang akan membahas alur cerita film tahun 2021 yang berjudul Raya and the Last Dragon. Film ini diisi suarakan oleh Kelly Marie Tran sebagai Raya, Awkwafina sebagai Sisu, Gemma Chan sebagai Namari, Daniel Dae Kim sebagai Chief Benja, dan masih banyak lainnya. Film ini banyak elemen yang dirasa cukup dekat dengan Indonesia, mulai dari senjata andalan Raya yang berupa pedang yang menyerupai keris, scene yang menampilkan pemandangan sawah, juga kostum para prajurit yang sekilas identik dengan kostum prajurit kerajaan Indonesia di masa kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung cus aja ke filmnya. To go. Let's begin. Dahulu kala, di dunia fantasi Kumandra, manusia dan naga hidup bersama secara harmonis. Naga adalah makhluk ajaib yang menyediakan air, hujan, dan kedamaian. Namun, ketika monster jahat yang dikenal sebagai Drun mengancam daratan dan mengubah semua orang yang disentuhnya menjadi batu, para naga berjuang dan mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan umat manusia. Saat itulah muncul naga terakhir yang perkasa, yaitu Sisu. Naga Sisu memusatkan semua sihirnya menjadi permata dan memusnahkan semua para monster Drun. Semua orang yang berubah menjadi batu kembali seperti semula, kecuali para naga. Yang tersisa dari Sisu hanyalah permatanya. Seharusnya ini menjadi momen yang menginspirasi di mana umat manusia bersatu atas pengorbanan para naga. Namun sebaliknya, manusia bertindak layaknya manusia. Mereka bertempur demi mendapatkan sihir dari naga terakhir. Perbatasan tercipta, Kumandra pun terpecah. Mereka menjadi bermusuhan dan permatanya harus disembunyikan. 500 tahun kemudian, di dunia fantasi Kumandra, terlihat seorang gadis kecil yang sedang memasuki sebuah lorong. Gadis kecil itu adalah Raya, pemeran utama di film ini. Ia ditemani piaraannya yang lucu bernama Tuk Tuk. Raya dan Tuk Tuk berusaha melewati jebakan yang ada di lorong itu, dan akhirnya mereka berhasil melewatinya. Sampailah Raya di sebuah pintu yang terbuat dari batu. Kemudian ia membukanya dan memasukinya. Di dalam ruangan terlihat batu naga yang bersinar kebiruan dan seorang penjaga yang sudah menunggunya. Raya pun bertarung dengan penjaga tersebut. Penjaga itu bernama Chief Benja. Dengan mengeluarkan seluruh kemampuan bela dirinya, Raya akhirnya berhasil mendaratkan kakinya di lingkaran batu naga. Ternyata Chief Benja adalah ayah Raya, dan ini merupakan tes untuk Raya yang diberikan oleh ayahnya untuk menjadi pelindung batu naga. Raya berhasil melewati tesnya dan ia resmi menjadi pelindung batu naga. Keesokan harinya, ayah Raya yang merupakan seorang pemimpin dari negeri yang bernama Hati memberitahu kepada Raya kalau orang-orang dari negeri lain akan datang berkunjung. Dengan semangat, Raya mengatakan akan menghadangnya dengan ilmu bela diri silatnya. Negeri lain yang akan datang dan tidak bisa dianggap remeh, seperti negeri ekor, cakar, tulang, dan taring. Tetapi Benja, sang ayah, mengatakan kalau ia tidak akan berperang dengan negara lain. Ayah Raya akan menyambut baik mereka dan akan menjamu makan bersama. Raya mendengarnya merasa kaget. Ayahnya menjelaskan kalau dahulu mereka hidup dengan harmonis sebagai Kumandra. Raya mengatakan kalau itu adalah sejarah kuno. Dengan sabar, ayahnya kembali menjelaskan
bahwa kita harus kembali belajar untuk saling mempercayai. Ayahnya yakin kalau nantinya mereka bisa kembali harmonis seperti menjadi kumandra. Akhirnya tiba saatnya saat negeri lain datang berkumpul, negeri ekor, cakar, tulang, dan taring. Ayah Raya menyambut mereka dengan hangat dan mengatakan kalau mereka bisa kembali bersatu menjadi kumandra. Namun pernyataan Benja ditolak mentah-mentah oleh negeri lainnya. Dikarenakan negeri Hati yang dipimpin ayahnya Raya menyimpan dan menjaga batu permata naga yang dianggap senjata terkuat oleh negeri lainnya. Ayahnya Raya mengatakan kalau batu permata naga bukanlah senjata, melainkan peninggalan suci yang harus dijaga. Lalu tiba-tiba Raya maju ke depan ke hadapan semua orang yang berkumpul dan menanyakan kepada semua orang siapa yang merasa lapar. Perkataan Raya yang lucu di tengah pertemuan itu menarik perhatian anak dari negeri Taring. Anak dari negeri Taring itu bernama Namari. Raya akhirnya mengajak Namari untuk makan bersama, dan akhirnya semua orang dari negeri lain pun ikut makan bersama. Raya dan Namari terlihat akrab dikarenakan minat dan hobi mereka sama, mengidolakan tentang legenda naga kumandra. Namari memperlihatkan gulungan peta yang menceritakan tentang legenda negeri Taring bahwa naga Sisu masih hidup. Setelah Sisu mengalahkan semua monster drone, Sisu jatuh ke dalam air dan mengambang ke hilir. Legenda mengatakan kalau naga Sisu sekarang tertidur di ujung sungai. Mereka berpikir dengan menemukan sang naga, mereka bisa kembali menjadi kumandra. Tetapi banyak terdapat ratusan sungai di negeri mereka, sehingga mereka tidak tahu harus mencari kemana. Kemudian Namari memberikan kalung yang berlogo naga Sisu kepada Raya sebagai tanda persahabatan mereka. Sebagai timbal baliknya, Raya mengajak Namari ke tempat batu permata naga berada. Namun setelah berada di sana, Namari menunjukkan sifat aslinya dan mengkhianati Raya. Namari ingin mengambil batu naga tersebut. Raya yang melihatnya mencoba menghalanginya. Pertarungan pun terjadi antara Raya dan Namari. Saat Namari terpojok, Namari meluncurkan suar sebagai tanda tempat batu naga berada, sehingga pasukan Taring mengetahui dan menuju ke tempat batu naga berada. Ayah Raya yang melihatnya segera bergegas ke tempat batu naga. Di dalam ruangan batu naga, Raya telah dikepung oleh pasukan Taring. Tiba-tiba datang ayah Raya untuk melindungi Raya dan batu naga. Pertempuran pun terjadi antara ayah Raya dan pasukan Taring. Tak lama kemudian, datanglah semua orang dari negeri lain memasuki ruangan batu naga. Mereka berebut untuk memiliki batu permata naga, sehingga batu naga tersebut jatuh dan pecah menjadi 5 bagian. Tak lama kemudian, tempat itu bergetar dan bangkitlah monster drone, lalu melahap orang menjadi batu. Melihat monster drone yang bangkit, mereka berebut pecahan batu naga dan pergi melarikan diri. Monster drone mengejar semua orang dan merubahnya menjadi batu. Di tengah jembatan, ayah Raya yang terluka oleh panah memberikan batu kepada Raya dan mempercayakan Raya bahwa suatu saat nanti Raya bisa memperbaiki semuanya. Dikarenakan Raya adalah penjaga permata naga. Dikarenakan drone takut akan air dan batu naga, ayah Raya melemparkan Raya ke sungai sehingga Raya terhindar dari monster drone. Ayah Raya pun dilahap monster drone dan berubah menjadi batu. 6 tahun kemudian, di daerah negeri Ekor, Raya dan Tuk-Tuk yang sudah tumbuh dewasa, mereka berpetualang bersama untuk mencari keberadaan naga Sisu. Sampai akhirnya mereka tiba di sungai terakhir yang telah mengering. Tiba-tiba muncul monster drone menyerang mereka, namun Raya berhasil mengusirnya dengan pecahan batu permata naga. Kemudian Raya dan Tuk-Tuk melanjutkan perjalanannya menuju ujung sungai yang telah mengering. Sesampainya di ujung sungai, Raya melihat kapal karam yang telah hancur. Kemudian Raya memasuki kapal karam itu dan berdoa di dalam, berharap naga Sisu muncul. Tak lama kemudian keajaiban terjadi. Sisa air di sungai itu menjadi gelembung air dan berubah menjadi naga Sisu. Raya yang melihatnya terkejut sekaligus senang. Raya menjelaskan kepada Sisu tentang situasi yang terjadi sekarang. Naga Sisu tertidur 500 tahun dan drone telah bangkit kembali. Raya mengatakan kalau ia masih mempunyai pecahan batu naga. Setelah Sisu memegangnya, tiba-tiba tubuh naga Sisu mengeluarkan cahaya berkilau. Sisu mengatakan kalau ini adalah sihir adiknya yang bernama Amba.
Dan setiap naga memiliki sihir yang berbeda-beda. Raya menanyakan sihir yang Sisu miliki. Sisu menjawab kalau ia adalah perenang yang handal. Raya berpikir kalau Sisu masih terhubung dengan sihir batu permata naga. Bila Sisu bisa mendapatkan semua pecahan batu naga, maka Sisu bisa membasmi Drun dan menyelamatkan dunia, mengembalikan seluruh Kumandra. Di tempat lain, tidak jauh dari sana, terlihat Namari yang telah dewasa. Namari menemukan sesuatu dan menyadari akan keberadaannya Raya. Ia dan pasukannya segera mencari keberadaan Raya. Namun Raya, Sisu, dan Tuk-Tuk sudah pergi dari ujung sungai untuk mengumpulkan pecahan batu naga yang tersebar. Masing-masing bagian diambil oleh pimpinan dari 5 negeri: taring, hati, tulang, cakar, dan ekor. Tak lama kemudian sampailah Raya, Sisu, dan Tik-Tuk di negeri ekor. Mereka memasuki sebuah tempat yang dipenuhi dengan perangkap. Setelah melewatinya, akhirnya mereka sampai di tempat yang ia tuju. Mereka melihat kalau ketua dari negeri ekor sudah mati, dikarenakan oleh jebakannya sendiri, sambil memegang salah satu pecahan batu naga. Lalu Raya dan Sisu melompati jurang jebakan terakhir untuk mengambil pecahan batu naga dari tengkorak ketua ekor. Saat Sisu akan mengambil batu naga, Raya melarangnya, dikarenakan masih ada jebakan saat batu naga diambil. Perlahan dengan hati-hati Raya mengambil batu naga. Setelah batu naga terambil, Raya memberikannya kepada Sisu. Setelah Sisu menyentuhnya, Sisu berubah bentuk menjadi manusia. Sisu mengatakan kalau ini adalah sihir kakaknya yang bernama Prani. Sisu terlihat sangat gembira. Tak lama kemudian datanglah Namari. Namari mengatakan kalau peta gulungan milik negeri Taring telah hilang dicuri, dan ia menganggap Raya lah yang telah mengambilnya. Lalu Raya mengembalikan gulungan peta tersebut. Namari menertawakan Raya, dikarenakan Raya percaya pada legenda kuno dan mencari naga Sisu. Raya mengatakan kalau ia sudah menemukan Sisu, namun Namari tidak percaya. Namari memerintahkan pasukannya untuk menangkap Raya dan Sisu. Kemudian Raya dan Sisu segera melarikan diri dari sana dengan menggunakan jebakan terakhir milik dari ketua ekor. Dengan mengendari Tuk-Tuk, Raya dan Sisu melaju dengan cepat meloloskan diri dari kejaran Namari dan pasukannya. Mereka terjun ke air sehingga Namari dan pasukannya tidak bisa mengejar lagi. Lalu mereka segera menaiki perahu dan bertemu dengan pemilik perahu yang bernama Bon. Raya mengatakan akan menyewa perahunya. Setelah diiming-iming bayaran, akhirnya Bon setuju untuk membantu Raya. To go. Namari dan pasukannya masih mengejar di belakang. Mereka pun bergegas pergi dari tempat itu dengan bantuan Sisu yang mendorong perahu sehingga perahu berjalan lebih cepat. Malam harinya mereka melewati rawa yang dipenuhi monster Drun. Sisu mengatakan Drun adalah wabah yang lahir dari perselisihan manusia. Drun kebalikan dari naga. Bun mengatakan kalau keluarganya telah dilahap monster Drun. Begitu pula dengan Raya dan Sisu. Tak lama kemudian mereka tibalah di negeri Cakar. Raya meminta Sisu untuk menunggu di kapal karena ia tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada Sisu. Negeri Cakar dikenal banyak sekali pencuri ulung. Di tengah kota, Raya melihat bayi lucu yang meminta tolong. Bayi itu bernama Noi. Raya pun berusaha membantu Noi. Di saat Raya lengah, ada 3 monyet yang mencuri batu naga dari tas Raya. Ternyata monyet itu adalah komplotan dari bayi Noi yang berpura-pura meminta tolong kepada Raya. Raya pun segera mengejar Noi dan monyet komplotannya. Di perahu, Sisu bersikeras untuk memberikan hadiah kepada kepala negeri Cakar. Tetapi ia tidak mempunyai uang untuk membeli hadiah. Bun mengatakan dengan mengutang Sisu bisa membeli hadiah. Akhirnya Sisu pergi ke tengah kota untuk berbelanja. Sisu membeli barang-barang dan mengatakan mengutang kepada pedagang. Dan itu membuat para pedagang marah. Tiba-tiba datang seorang nenek tua yang membantu Sisu. Di tempat lain, Raya masih mengejar Noi dan para monyet yang lincah. Dengan dibantu Tuk-Tuk, akhirnya Raya dapat menangkap Noi dan para monyet. Karena tidak tega, akhirnya Raya menawarkan pekerjaan kepada Noi untuk membantunya menyusup kediaman kepala negeri Cakar. Noi mengalihkan perhatian para penjaga sehingga Raya bisa menyusup masuk ke dalam. Namun kepala negeri Cakar telah berubah menjadi batu dan digantikan oleh yang lainnya, yang ternyata adalah nenek tua yang bersama Sisu adalah ketua negeri Cakar yang baru. Nenek ketua negeri Cakar menjebak Sisu di penjara yang ada monster Drunnya. Ia mengancam Sisu dengan drone yang ada di situ, meminta agar Sisu menyerahkan pecahan batu naga yang lain. Tiba-tiba muncul Raya merebut batu naga dan menyelamatkan Sisu dari sana.
Setelah Sisu menyentuh batu naga, Sisu mendapatkan sihir asap yang merupakan sihir adik lelakinya yang bernama Jagan. Sihir asap membantu mereka melarikan diri dari tempat itu. Sesampainya di kapal, Noi dan ketiga monyet ada di kapal. Mereka bergabung bersama Raya untuk mengumpulkan batu naga. Di tempat lain, di negeri Taring, Namari menemui ibunya. Namari menjelaskan kalau Raya sedang mengumpulkan batu permata naga dan ia meminta pasukan kepada ibunya untuk menghentikan Raya. Scene berpindah di mana Raya dan Sisu sedang mengobrol tentang kepercayaan antara sesama manusia. Raya tidak percaya dengan semua manusia dikarenakan ia pernah dihianati oleh Namari. Raya mengatakan Kumandra hanyalah dongeng semata. Ia hanyalah menginginkan ayahnya kembali seperti semula. Tak lama kemudian sampailah mereka di negeri Tulang. Sisu segera beranjak pergi dan meninggalkan kapal, disusul Raya yang mengejar Sisu. Sisu berpendapat bahwa jika ingin mendapatkan kepercayaan orang, harus memberikan sedikit kepercayaannya dahulu. Sisu ingin membuktikan kalau pemikiran Raya itu salah. Akhirnya mereka malah terkena jebakan negeri Tulang dan menjadi tahanan seorang bernama Tong yang merupakan satu-satunya orang yang masih bertahan hidup di negeri Tulang. Semua orang di negeri Tulang telah berubah menjadi batu. Namun sebenarnya Tong tidak jahat. Ia hanya menakut-nakuti Raya dan Sisu. Tak lama kemudian datanglah Tuk-Tuk, Bun, Noi dan ketiga monyet menolong Raya dan Sisu yang ditahan. Tong pun diikat di sebuah kayu. Tiba-tiba datanglah Namari beserta pasukan Taring untuk menangkap Raya. Raya akhirnya meminta bantuan kepada Tong untuk memberitahu jalan rahasia agar teman-temannya bisa selamat. Sedangkan Raya mengalihkan dan menahan Namari sebisa mungkin. Dengan keberaniannya Raya menghadapi Namari dan pasukan Taring. Raya menantang Namari untuk berduel 1 lawan 1. Pertarungan pun terjadi antara Raya dan Namari. Keduanya mengerahkan kemampuan bela diri masing-masing. Namun Raya terpojok dan berhasil dikalahkan Namari. Di saat Namari akan menghajar Raya yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba muncullah Sisu menolong Raya dengan wujud naga dengan sihir kabut. Namari terkejut dan terpaku dengan wujud sosok naga Sisu di hadapannya. Akhirnya Raya dan Sisu beserta lainnya berhasil melarikan diri dari tempat itu. Di kapal, Bon dan yang lainnya merasa kecewa karena Raya tidak memberitahu kalau Sisu adalah naga terakhir yang ada di dalam legenda. Raya menjelaskan kalau ia dan Sisu sedang berusaha mengumpulkan pecahan batu naga untuk memperbaiki situasi yang telah terjadi. Dengan sepenuh hati, Bon, Noi, dan Tong ikut serta untuk membantu Raya dan Sisu. Tong juga menyerahkan batu permata naga yang ada padanya. Setelah menyentuh batu naga yang diberikan Tong, Sisu mendapatkan kekuatan sihir hujan yang berasal dari kakaknya yang bernama Pengu. Dengan kekuatan itu, Sisu bisa terbang dan menari di atas air hujan. Perjalanan dilanjutkan. Mereka merencanakan strategi untuk mengambil pecahan batu permata naga terakhir yang paling dijaga ketat dari kelima negeri, yaitu di negeri Taring, tempat Namari tinggal. Negeri Taring dilindungi kanal buatan yang memisahkan mereka dari dunia lain. Jalan satu-satunya keluar masuk adalah melalui air. Mereka menyusun rencana yang akan dilakukan dengan cara damai atau kekerasan. Lalu Sisu membawa Raya ke negeri Hati, tempat negeri kelahiran Raya berada. Sisu mengajak ke tempat di mana semua asal mula terjadi pada 500 tahun yang lalu. Sisu menunjukkan patung naga yang ada di negeri Hati. Patung itu adalah saudara-saudaranya Sisu yang berubah menjadi batu. Lalu Sisu memperkenalkan satu persatu patung itu kepada Raya. Dimulai dari Amba dengan sihir sinar, Prani dengan sihir pengubah bentuk, Jagan dengan sihir kabut, dan Pengu dengan sihir hujan. Sisu mengatakan kami adalah naga-naga terakhir. Sisu juga menceritakan kelas balik saat 500 tahun yang lalu. Mereka adalah 5 naga terakhir yang bertahan. Saat terpojok dan terkepung oleh para monster drone, dengan upaya terakhir mereka mengumpulkan semua kekuatannya menjadi satu, menjadi batu permata naga. Mereka mempercayakan Sisu untuk menggunakan batu permata naga untuk membasmi monster drone. Sisu pun mempercayai saudara-saudaranya dengan diberikan tugas kepadanya. Mereka semua saling mempercayai. Sisu berharap agar Raya mempercayai Namari. Dengan mempercayai orang lain, Raya pasti bisa mewujudkan impian ayahnya untuk menyatukan Kumandra. Sebelum pergi, Raya menghampiri patung ayahnya.
dan mencoba mengikuti saran Sisu untuk mempercayai Namari. Scene berpindah ke negeri Taring. Namari menemui ibunya dan menceritakan bahwa ia melihat sang naga Sisu dan mengatakan bahwa sang naga bisa memperbaiki keadaan sekarang. Namun ibunya merasa khawatir bila semuanya telah kembali. Semua negeri akan menyalahkan negeri Taring dengan atas apa yang terjadi. Ibunya mengatakan bila negeri Taring mempunyai naga dan permatanya, negeri Taring pasti dimaafkan. Noi bersama ketiga monyet menyusup ke negeri Taring untuk mengirim surat dan kalung naga kepada Namari sebagai upaya damai. Ketika Raya dan lainnya sedang makan malam, mereka melihat sinyal suar di atas langit dari Namari. Mereka pun segera menemui Namari yang sudah menunggu dengan membawa pecahan terakhir dari batu permata naga. Namun, tiba-tiba Namari menodongkan senjata panah ke arah Raya dan Sisu. Namari meminta Sisu untuk ikut dengannya dengan membawa semua pecahan batu naga. Sisu mencoba menenangkan Namari, namun Raya kembali tidak mempercayai Namari karena sudah dikhianati 2 kali. Sampai pada akhirnya anak panah terlepas dan mengenai Sisu, dan naga Sisu pun terjatuh ke sungai. Seketika itu semua sungai mengering dan drone muncul siap menyerang. Dengan amarah, Raya mendatangi Namari untuk membuat perhitungan. Namari yang melihat ibunya telah menjadi batu juga tersulut amarah. Pertarungan pun terjadi antara Raya dan Namari. Di luar, monster drone mengincar semua manusia. Batu permata naga pun berangsur mulai kehilangan kekuatannya. Dengan pecahan batu permata naga, Bone dan yang lainnya berusaha menolong rakyat yang dikejar monster drone. Sedangkan Raya dan Namari masih bertarung di dalam. Sampai akhirnya Namari berhasil dikalahkan. Namari menyesal dan minta maaf kepada Raya. Namari juga menyalahkan Raya karena Raya tidak mempercayai Sisu, sehingga naga Sisu terkena anak panah dan mati. Raya merasa bersalah atas kematian sang naga. Akhirnya mereka bekerja sama untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Namun mereka semua jatuh dan terjebak di reruntuhan bangunan. Di reruntuhan itu mereka dikepung oleh para monster drone. Raya berpikir, ini semua bukan karena sihir, tapi tentang kepercayaan di antara mereka. Inilah yang diinginkan Sisu. Dan akhirnya, Raya memutuskan untuk mempercayai pecahan batu permata naga kepada Namari, diikuti oleh Bone, Noi, dan Tong. Mereka pun menjadi batu. Sampai akhirnya tinggal Namari yang terakhir menyatukan batu permata naga. Tak lama kemudian, batu permata naga kembali bersinar dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Perlahan, Raya dan lainnya berubah menjadi manusia. Usaha mereka berhasil. Sungai mengalir kembali dan semua orang di setiap negeri kembali menjadi manusia. Para naga bangkit kembali dan berlarian di atas langit. Di atas sungai, para naga berkumpul dan membangkitkan kembali naga Sisu. Setelah bangkit, Sisu menghampiri Raya dan yang lainnya. Mereka akhirnya kembali ke negeri masing-masing dengan rasa gembira. Raya pun kembali pulang ke negeri hati dan ia melihat ayahnya berdiri di atas jembatan. Raya pun segera lari ke pelukan ayahnya yang tercinta. Naga Sisu menemui ayah Raya dengan membawa orang-orang dari negeri lainnya yang sudah siap kembali bersatu untuk menjadi Kumandra. Dan film pun berakhir. Mungkin baru kali ini ada film Disney yang mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika. Film Raya and the Last Dragon punya pesan tentang persatuan dalam perbedaan. Hal ini sudah digaungkan sejak awal film ketika Benja, kepala negeri hati, menyebut bahwa persatuan akan menghasilkan perdamaian. So, there you have it, gang. Raya and the Last Dragon. Thanks for watching and see you.